Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Andika dari kelas 04 TPLN 006 akan mempresentasikan tentang tata cara membuat makalah dengan rapi dan otomatis. Yang pertama adalah pengertian makalah. Makalah secara umum adalah karya tulis yang membahas tentang suatu topik tertentu yang tercakup dalam ruang lingkup suatu masalah secara ilmiah. Sedangkan menurut para ahli, makalah adalah karya tulis yang memuat pemikiran tentang suatu masalah, topik tertentu yang ditulis secara sistematis dan runtut dengan disertai analisis yang logis dan objektif. Tanjung dan Ardial. Atau juga, makalah adalah paper atau segala jenis tugas kuliah yang harus diselesaikan secara tertulis, baik sebagai hasil pembahasan buku maupun sebagai hasil karangan tentang suatu pokok persoalan. Surahmat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bentuk elemen dasar makalah. Apa saja sih elemen dasar dari makalah? Yaitu ada cover, judul, kata pengantar atau prakata, daftar isi, bab 1 atau pendahuluan, bab 2 atau isi, bab 3 atau penutup, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Pada cover biasanya terdiri dari judul makalah, tujuan pembuatan makalah, nama pembuat, logo lembaga, nama lembaga, dan tahun akademik. Judul makalah yaitu merupakan halaman kedua dari suatu makalah. Judul makalah isinya hampir sama dengan cover makalah. Kata pengantar berisi ucapan terima kasih kepada pihak yang dianggap membantu dalam pembuatan makalah tersebut. Daftar isi biasanya bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam mencari materi yang ada dalam makalah tersebut beserta dengan halamannya. Bab 1 atau pendahuluan yaitu penerangan konsep, rencana, gagasan, dan seputar permasalahan dan tujuan yang termuat dalam latar belakang. Bab kedua atau isi yaitu merupakan uraian isi atau materi makalah. Dan yang ketiga yaitu penutup. Bab 3 atau penutup. Pada bagian penutup makalah biasanya berisi kesimpulan yang dapat diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Yang terakhir adalah daftar pustaka, merupakan bagian terakhir dalam penyusunan sebuah makalah, berisi nama-nama literatur yang kita jadikan referensi. Kemudian menuju ke langkah-langkah membuat makalah dengan rapi dan otomatis. Yang pertama yaitu mengatur jenis huruf pada Microsoft Office Word. Sebelum mengetik tulisan, biasanya kita akan menentukan jenis font apa yang akan kita buat. Nah, caranya kita tinggal klik home pada menu bar, lalu klik font, klik anak panah ke bawah, kemudian pilih jenis huruf yang akan kita gunakan. Atau jika sudah menulis kata atau kalimat, maka yang harus dilakukan adalah dengan memblok atau menyorot tulisan tersebut, atau kemudian baru mengubahnya dengan sama seperti tadi, yaitu menu bar, font, klik anak panah ke bawah, kemudian pilih jenis huruf yang akan digunakan. Biasanya dalam membuat makalah kita akan menggunakan font Times New Roman. Selanjutnya yaitu mengatur ukuran huruf pada Microsoft Office Word. Dalam membuat makalah, kita harus mengatur ukuran huruf agar tulisannya menjadi rapi. Caranya yaitu ketika kita ingin menuliskan tulisan, setting terlebih dahulu. Caranya pada menu bar, klik font, klik anak panah ke bawah, dan kemudian pilih ukuran huruf sesuai yang diinginkan. Ada 12, 8, 9, 10, 11, dan yang lainnya. Atau jika sudah terlanjur mengetik kalimat, kita bisa memblok atau mensorot tulisan tersebut, lalu kemudian kita klik menu bar, font, lalu pilih ukuran berapa yang akan kita gunakan dalam membuat makalah. Selanjutnya yaitu mengatur warna huruf. Dalam makalah, terkadang kita memerlukan mengubah warna huruf agar untuk menandai kalimat mana yang penting.
yaitu caranya dengan cara blok tulisan terlebih dahulu, kemudian pilih tanda A yang bergaris bawahnya, kemudian pilih warna font yang diinginkan. Nah, kemudian mengatur ukuran kertas. Pada halaman kerja Microsoft Office Word, klik Page Layout pada menu bar, kemudian klik icon size pada grup Page Setup. Setelah tampil ukuran kertas yang default dari Microsoft, atau ingin mengatur ukuran kertas sendiri, klik pilihan More Paper Size. Pada pilihan Paper Size, pilih Custom, kemudian pilih ukuran berapa. Lalu klik OK. Selanjutnya yaitu membuat daftar isi pada suatu makalah. Caranya yaitu buka file makalah yang ingin diberikan daftar isi, kemudian buat halaman kosong sebagai tempat menempatkan daftar isi. Lalu tambahkan style heading pada setiap bab, subbab, dan submateri lain yang akan ditulis ke daftar isi. Cara menambahkan style heading yaitu blok pada bab atau subbab yang akan dimasukkan di daftar isi. Kemudian klik Home, lihat menu Heading Style, klik Heading 1. Agar stylenya berikutnya tidak berubah dan sesuai dengan keinginan, modif style pada heading 1 dan heading berikutnya sesuai dengan keinginan. Lakukan modifikasi untuk heading 1, 2, dan 3, serta seterusnya sesuai dengan jumlah heading yang dibuat. Pastikan sudah memberikan heading pada semua bagian yang ingin dimasukkan ke daftar isi. Jika ingin menambahkan bab atau subbab baru pada daftar isi, klik Update. Kemudian yaitu cara memberi nomor halaman secara otomatis. Caranya, pada halaman kerja Microsoft Office atau makalah yang dibuat, klik Page Number, lalu pilihlah nomor halaman sesuai dengan tata letaknya, yaitu Position, penomoran pada pertama kali kita memberi nomor halaman, Page Margin, penomoran pada batas tepi halaman, Top of Page, penomoran pada bagian atas halaman, dan Bottom of Page, penomoran pada bagian bawah halaman current. Kemudian, agar makalah terlihat rapi, kita harus mengatur margin dari makalah tersebut. Caranya, pada blank page, klik menu Page Layout, klik icon margin. Setelah klik icon margin, sebenarnya kita sudah bisa mengatur tepi halaman dengan default. Tapi jika ingin mengatur batas tepi sesuai dengan keinginan, klik custom margin. Kita bisa memilih dan menentukan sendiri berapa batas tepi halaman yang kita inginkan. Kemudian agar terlihat rapi, makalah juga harus diatur perataan teksnya. Caranya, blok paragraf yang ingin diberi perataan, klik Home pada menu bar. Pada menu toolbar kita pilih grup paragraf. Pilih perataan teks yang diinginkan. Ada rata kiri, rata tengah, dan rata kanan. Kemudian, jika makalah tersebut terdapat tabel, kita akan membuat tabel. Caranya, klik Insert, pilih opsi Table, kemudian kita pilih berapa jumlah kolom atau baris yang kita inginkan. Selanjutnya yaitu mengatur spasi. Caranya yaitu buka makalah tersebut, lalu blok semua teks yang ada dengan cara shortcut Ctrl+A. Kemudian klik menu Home pada menu bar, lalu klik icon atau anak panah kecil pada grup paragraf. Setelah tampil jendela paragraf, pada kolom spacing atur before dan after menjadi 0. Pada line spacing atur spasi yang diinginkan, misalnya 1,5. Lalu klik OK. Kemudian yaitu membuat header dan footer. Caranya yaitu klik menu Insert, lalu klik Header, kemudian pilih Motion atau Alt Page. Add heading to your document jika ingin membuat header yang memuat setiap judul bab pada setiap halamannya. Nama judul ini akan muncul ketika sudah men-settingnya. Kemudian, jika ingin membuat tulisan sesuai keinginan sendiri, klik double daerah paling atas salah satu halaman.
kemudian tulis seperti biasa. Bisa juga untuk menyisipkan gambar pada header ini. Nanti tulisan dan gambar ini akan secara otomatis ada di setiap halaman pada dokumen tersebut. Dan jika ingin membuat footer, klik menu Insert, Footer. Langkahnya seperti di atas, tetapi jika footer adanya di bawah. Dan yang terakhir yaitu membuat bibliografi yang biasa diletakkan pada daftar pustaka. Caranya yaitu klik Reference, lalu klik Manage Search, klik New, klik Type of Search jika masih memilih jurnal artikel. Kemudian isikan author, title, journal name, year, page, lalu klik OK. Klik bibliografi, lalu insertkan bibliografi. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.